Sebanyak 14 dosen dan staf di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nusantara Sakti atau STIA Nusa melaporkan pihak Yayasan Kampus ke Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jambi. 14 dosen STIA Nusa Sungai Penuh buat laporan ke Disnaker Provinsi Jambi. Sebanyak 14 dosen dan staf di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nusantara Sakti atau STIA Nusa melaporkan pihak Yayasan Kampus ke Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jambi. Melalui kuasa hukumnya yakni Ibnu Holdun membuat laporan kepada Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jambi terkait permasalahan gaji yang belum dibayarkan selama 12 bulan, termasuk tunjangan hari raya dan gaji 13. Bahkan pihak yayasan tidak menerapkan pembayaran upah minimum Provinsi Jambi yang telah ditetapkan. Menurut Ibnu Holdun, pihaknya telah mencoba berbagai cara untuk berkomunikasi dengan yayasan, namun tidak ada kejelasan atau solusi yang diberikan. Hal ini memaksa para dosen dan staf untuk mengambil langkah hukum demi mendapatkan keadilan. Terkait laporan kami ke Disnaker, pertama memang klien kami 14 orang ini terdiri dari dosen maupun staf staf karyawan dari Yayasan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sungai Penuh. Jadi pertama ada permasalahannya, satu adalah gaji yang belum dibayarkan selama 12 bulan, yaitu itu ya. Kemudian terkait THR yang belum dibayarkan, kemudian gaji 13, dan mirisnya para dosen yang notabene S2 berpendidikan S2 ini dibayar di bawah UMP. Nah, artinya di sini tidak ada sebenarnya bentuk penghargaan di dunia pendidikan sendiri. Nah, itu yang kami agak miris, makanya kami resmi melaporkan Yayasan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Sungai Penuh ini ke Dinas Ketenagakerjaan. Artinya kami berharap dengan laporan kami ini klien kami mendapatkan hak-hak sesuai dengan ketentuan dari undang-undang. Sebelumnya sudah pernah ada komunikasi dengan pihak yayasan Bang terkait permasalahan ini? Kalau klien kami sudah berulang kali untuk menanyakan kapan gaji kami akan dibayar. Namun pihak yayasan tidak memberikan kepastian hukum terhadap hak klien kami. Jadi makanya sepakat untuk melaporkan hal ini ke Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jambi. Kalau kisaran gaji yang belum dibayarkan itu berapa? Selama 12 bulan yang belum dibayarkan. Ya. Sementara itu, Kepala Bidang Pengawasan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jambi, Dodi, membenarkan adanya laporan tersebut dan pihaknya akan segera menindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku. Mengenai adanya laporan dari salah satu kampus ini seperti apa? Oh ya, baik. Hari ini kita menerima laporan ataupun pengaduan dari Lembaga Bantuan Hukum ya, Advokasi Sabta Keadilan. Dari Lembaga Bantuan Hukum ini mewakili kawan-kawan pekerja atau dosen di salah satu perguruan tinggi di Sungai Penuh terkait dengan pengaduan atau pelaporan upah yang belum dibayarkan beberapa waktu yang lalu sampai dengan hari ini belum diterima oleh pekerja. Laporan atau pengaduan ini akan kita tindak lanjutin segera. Kebetulan di wilayah Sungai Penuh dan Kerinci kita juga memiliki unit pelaksana teknis Balai Pengawasan Ketenagakerjaan. Kita akan diskusi apakah memang langsung nanti kita ambil keterangan langsung di Jambi ataukah melalui perwakilan kita yang ada di Balai Wasnaker wilayah 3 di Kabupaten Sungai Penuh atau Kabupaten Kerinci. Nah, kami terima kasih kepada Lembaga Bantuan Hukum yang serta keadilan
yang telah melaporkan pengaduan ini terkait dengan ketenagakerjaan di sana. Menjadi PR kami nanti ke depannya, mudah-mudahan dapat kami tangani dengan baik sesuai prosedur, mekanisme, aturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan. Jadi, Kasus laporan di Disnaker sendiri seperti apa nih Pak? ya, di Disnaker Trans Provinsi Jambi itu menangani atau menerima pengaduan baik terkait dengan norma ketenagakerjaan maupun hubungan industrial. Kalau hubungan industrial itu lebih banyak kepada status pemutusan hubungan kerja, mengundurkan diri, kemudian perselisihan hak atau kepentingan. Kalau norma kerjanya di situ adalah kasus-kasus yang ditindaklanjuti dengan pengawasan ketenagakerjaan. Ya, bisa norma pengupahan, bisa norma kecelakaan kerja, bisa norma jam sostek, ya, bisa norma waktu kerja, waktu lembur. Itu yang kita terima sebagai layanan kepada masyarakat, pekerja dan pengusaha. Tahun 2024 memang kita menerima pengaduan secara hubungan industrialnya itu mencapai 36 kasus hubungan industrial yang ditangani oleh langsung bidang hubungan industrial yang ada di Senaketraan. Ada juga kasus-kasus yang ditangani oleh mediator di kabupaten kota yang masih berada mempunyai kewenangan untuk penanganan kasus hubungan industrial di sana di Dinas Membidangi Ketenagakerjaan Kabupaten Kota di seluruh provinsi. Jadi selain kita juga di bidang Wasnaker dan HI menangani perselisihan hubungan industrial, di Kabupaten Kota juga tetap melayani perselisihan hubungan industrial. Kemudian untuk pengawasan normatifnya tadi itu ditangani oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan dan PPNS ketenagakerjaan yang ada di Dinas Tenaga dan Transmigrasi Provinsi Jambi. Ada banyak kasus yang memang sudah kita tangani, ada yang selesai, ada yang dilanjutkan ke proses persidangan hubungan industrial, bahkan ada yang akan ditindaklanjuti ke proses penyidikan. Ini ada beberapa PR kita yang masih berlangsung dalam proses pengambilan keterangan-keterangan kepada pihak-pihak yang melapor ataupun terlapor ataupun yang mengadu. Kalau untuk proses pelaporan sendiri yang harus mekanismenya seperti apa di Dinas? Memang di aturan sudah jelas sebagai klien masyarakat kami di Senaketraan Provinsi Jambi menerima pelaporan itu kepada semua masyarakat pekerja dan pengusaha. Bisa saja pengaduannya dari pengusaha bisa juga, tapi kebanyakan yang pihak-pihak yang yang merasa dirugikan. Dalam hal ini pasti pihak pekerja yang merasa dirugikan yang melaporkan kepada kami. Nah, alangkah lebih bagusnya pelaporan tersebut kalau memang tidak bisa dilakukan oleh pekerja-pekerja juga didampingi oleh kuasa hukum yang mempunyai legalitas, baik itu sebagai pengacara, advokat atau lembaga-lembaga bantuan hukum lainnya. Nah, itu yang kita harapkan karena memang persoalan ketenagakerjaan itu kadang-kala tidak semua pekerja tahu. Ya, melalui pendampingan oleh lembaga hukum mereka dapat mengetahui proses mekanismenya, tentu melalui tahapan-tahapan tertentu. Ya, proses pengaduan diterima, kita proses, kita tunjuk petugas tim kita yang akan menanganinya, maka dilanjutkan dengan proses pengaduan penanganan kasus sesuai dengan Undang-Undang 13, Undang-Undang 2 2024 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan bagaimana sesuai dengan Undang-Undang 351 atau nomor 3 tahun itu tentang pengawasan ketenagakerjaan. Itu mekanisme sudah jelas tahapan-tahapannya. Harapan kita dengan tahapan-tahapan tersebut bisa memang terpenuhi hak-hak pekerja. Ya. Penegakan hukum atau mempidanakan perusahaan itu adalah menurut kami hal yang paling terakhir, upaya terakhir yang kita lakukan. Tapi bagaimana cara kita memediasi, memfasilitasi atau menangani kasus ini, hak-hak pekerja itu bisa terpenuhi. Itu harapan kita. Ya, semua pekerja kan mengadu
tentu harapannya haknya terpenuhi, diterima. Upahnya mungkin belum dibayar atau kurang UMP atau mungkin penyelesaian hubungan industrialnya belum selesaikan. Nah, melalui kami selaku memberi pelayanan penanganan kasus ketenagakerjaan itu. Kasandi, Cek TV, laporkan.